Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Penulis rahimallahu taala berkata, as-salis, pembatal Islam yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin au yashukku fi kufrihim au sahhaha mazhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu-ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, kafara, maka dia kafir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembatal Islam yang ketiga. Kalau kita perhatikan di sini Syekh menyampaikan ada 3 bentuk kekafiran yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ada 3 macam kekafiran yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Yang pertama, malam yukafir al-musyrikin, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Artinya secara terang-terangan dia mengatakan orang musyrik itu tidak kafir. Ini namanya malam yukafir al-musyrikin. Jadi secara terang-terangan, secara yakin dia mengatakan orang-orang musyrik itu tidak kafir. Bukan orang-orang kafir. Maka dia telah kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, au yasukku fi kufrihim, atau dia ragu-ragu terhadap kekafiran mereka. Jadi kalau ditanya orang-orang musyrik itu kafir atau tidak kafir, orang musyrik itu, wah saya nggak tahu ya kafir atau tidak kafir. Bisa jadi kafir, bisa jadi tidak kafir. Dia ragu-ragu tentang kekafiran mereka, maka dia kafir. Jadi ragu-ragu pun tidak boleh. Sudah kita jelaskan, dalam akidah tidak boleh ada keraguan-raguan. Kalau ada keraguan-raguan, maka seseorang bisa kafir. Kemudian yang ketiga, atau dia membenarkan ajaran mereka. Jadi orang-orang musyrik itu benar ajarannya, benar agama mereka. Mereka tidak salah, mereka tidak keliru. Maka dia telah kafir. Ini yang ketiga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga perkara ini mana yang paling jelek
Ya, jelek semua. Yang paling jelek yang mana? Yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau yang ragu-ragu terhadap kekafiran mereka, atau yang membenarkan ajaran mereka. Nah, yang paling jelek adalah yang ketiga, yang membenarkan ajaran mereka. Ini yang paling jelek. Iya, ya sini yang paling ringan dulu. Atau di sini penulis tidak menyebutkan yang paling parah terlebih dahulu, tapi penulis menyebutkan yang paling parah yang terakhir, atau membenarkan ajaran mereka, mazhab mereka. Ini semua kekafiran, namun yang paling parah adalah yang ketiga, atau membenarkan ajaran mereka. Dan terkadang kita sering dengar ya, orang-orang mengatakan yang seperti ini, ya, semua agama itu benar, ya, semua mengajarkan kebenaran dan melarang keburukan. Tuhannya sama, cuman caranya aja yang berbeda. Ini juga termasuk membenarkan ajaran mereka. Sering kita dengar ucapan-ucapan yang seperti ini dari orang-orang yang muslim, dan ini perkara yang sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan seseorang batal keislamannya. Jadi kalau antum dengar ada orang yang mengatakan seperti ini, antum harus sampaikan, tidak boleh, ya, itu bisa membatalkan keislaman antum atau keislaman bapak. Ini perkataan kufur, ya. Agama yang hak hanya agama Islam, dan kita sudah belajar, ya, dalam asluddin wa qaidatuhu, pokok dan asas agama itu ada dua, ya, termasuk pokok dan asas agama mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Ini termasuk pokok, termasuk prinsip ajaran agama Islam. Jadi ini bukan furu', bukan cabang dari agama Islam, ini pokok ajaran agama Islam. Orang yang beragama Islam, ya, dia harus mengkafirkan orang yang berbuat syirik. Dia harus mengkafirkan mereka. Tidak boleh tidak. Karena kalau tidak, ancamannya sangat berat. Dia bisa kafir atau bisa batal keislamannya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengatakan malam yukafir al-musyrikin. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Yang dimaksud dengan orang-orang musyrik di sini, orang-orang musyrik bermakna umum. Ya, musyrik bermakna umum, termasuk di dalamnya al-kafirin. Jadi bisa kita katakan malam yukafir al-kafirin. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Karena orang musyrik di sini bermakna am, bermakna umum. Ya, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Taib, siapakah orang musyrik yang dianggap musyrik atau yang harus kita kafirkan? Yang pertama, yang tidak beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam, apapun agamanya, maka harus kita kafirkan. Kita katakan mereka orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beragama Islam. Kita katakan orang kafir, kita tidak mengatakan non muslim.
yang kita katakan orang kafir. Biar masyarakat tahu mereka itu orang kafir. Kalau kita biasakan mengatakan non-muslim, oh mereka itu non-muslim, mereka itu non-muslim, maka dikhawatirkan nanti masyarakat tidak tahu kalau mereka kafir. Mereka itu apa? Mereka non-muslim. Mereka kafir atau bukan orang kafir? Pokoknya mereka non-muslim. Jadi harus pakai istilah-istilah syar'i. Kafir itu istilah syar'i. Dalam Al-Quran Allah sebutkan kafir, bukan ghairu muslim, non-muslim. Kafir, bahkan ada surat Al-Kafirun, surat tentang orang-orang kafir. Jadi khawatir masyarakat tidak tahu mereka kafir atau tidak kafir, karena kita terbiasa menggunakan istilah non-muslim. Kalau kita tanya ke masyarakat mereka itu kafir atau bukan kafir, masyarakat akan menjawab non-muslim. Kafir atau bukan kafir? Ya pokoknya non-muslim. Ya pokoknya non-muslim. Dia tidak berani mengatakan mereka itu orang kafir. Dan ingat, ini masalah akidah, ini masalah prinsip. Ini masalah yang sangat penting dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan biasakan menghaluskan bahasa. Ya, apalagi dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah kita harus tegas. Orang kafir ya kita katakan orang kafir, bukan kita katakan non-muslim. Katakan mereka kafir. Ya, karena kalau kita perhatikan ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhalus bahasanya, kita khawatirkan tadi mereka nanti tidak paham bahwasanya ya mengkafirkan orang kafir itu termasuk prinsip ajaran Islam. Dalam masalah-masalah kita dapati banyak orang-orang yang memperhalus memperhalus bahasa. Tujuannya untuk mengaburkan hukum. Misalnya riba dibilang apa? Bunga, ya. Bilang itu riba, antum jangan bilang itu bunga, ya. Mantep ya. Bahasanya mantep, bunga katanya, faedah. Riba, katakan riba. Istilah dalam Al-Qur'an, dalam syariat kita ya riba, katakan riba. Kemudian pezina. Pezina dibilang apa? Pekerja, ya. Pekerja. Ya, nanti minuman khamar dibilang apa? Minuman penghangat tubuh. Ya. Kenapa mereka rubah namanya? Mereka ingin mengaburkan hukumnya. Mereka ingin mengaburkan hukumnya. Dan ini termasuk zuhrufal qawli gurura, termasuk perkataan indah yang tujuannya untuk menyesatkan manusia. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura." Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh-musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Ya, riba dibilang bunga, pezina dibilang pekerja, ya. Nanti minuman khamar dibilang minuman penghangat tubuh dan seterusnya.
Bahkan dukun pun dirubah namanya. Nah, orang pintar ya, kiai, ya, dirubah namanya. Tujuannya mereka ingin mengaburkan hukumnya. Kata para ulama, yang jadi patokan bukan namanya. Al-ibrah laisat bil asma. Ya, yang jadi patokan bukan namanya. Yang jadi patokan hakikatnya. Ya. Merubah sesuatu, merubah nama sesuatu yang hukumnya haram, itu tidak merubah hukumnya. Lihat hakikatnya. Ya, jadi sekali lagi jangan biasakan memperhalus bahasa, apalagi halal yang diharamkan kita perhalus, apalagi masalah akidah ya, itu tidak boleh kemudian kita perhalus. Ya, dikhawatirkan nanti orang-orang tidak paham hukumnya. Yang nantinya tidak boleh, mereka jadi berkeyakinan atau berpendapat itu boleh. Jadi dalam masalah akidah kita harus tegas, dan ingat kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin risikonya besar ya. Ustaz, nanti Ustaz dituduh radikal, Ustaz. Ya, dituduh tidak toleransi dan seterusnya. Ya, karena memang ini ajaran agama kita, ajaran agama Islam yang harus kita sampaikan. Tidak boleh kita sembunyikan. Ya, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Taib, ini yang pertama ya, orang yang tidak beragama dengan agama Islam, apapun agamanya, maka kita katakan mereka kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Yang kedua, orang yang mengaku Islam namun telah ada padanya perkara yang mengkafirkan dirinya, di mana para ulama telah sepakat bahwasanya perkara tersebut adalah perkara kekafiran. Misalnya di sini dicontohkan seperti Al-Qadianiyah. Ini orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Mirza Ghulam Ahmad itu Al-Kazzab. Mereka yakini sebagai nabi. Ulama telah sepakat kelompok ini adalah kelompok yang kafir. Maka kita kafirkan mereka. Jadi setiap kelompok atau setiap aliran kepercayaan di mana para ulama telah sepakat mereka itu kafir walaupun mereka mengaku Islam, maka kita kafirkan mereka. Kita katakan mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Contoh yang lain misalnya seperti Rafidhah ya. Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini juga para ulama mengatakan mereka adalah kelompok yang kafir. Ini secara umum ya. Secara umum kita katakan kelompok itu atau aliran kepercayaan itu adalah kelompok atau aliran kepercayaan yang kafir. Adapun orang-orangnya ya secara individu ya yang masih mengaku Islam ya tetap berlaku harus terpenuhi syarat-syarat. Terpenuhi syarat-syarat takfir, kemudian tidak ada penghalang-penghalangnya. Tidak ada penghalang-penghalang. Jadi yang kita katakan kafir itu ya kelompoknya atau aliran kepercayaannya, kita katakan itu aliran kepercayaan yang kafir. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari pembatal Islam yang ketiga. Kemudian kita lihat penjelasan penulis ya ataupun syarah. Ai an-naqidus salis min nawaqidil Islam, yakni pembatal Islam yang ketiga adalah
man lam yukaffir al-musyrikin alladzina kufruhum wa syirkuhum zahirun bayyinun. yakni orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang kekufuran mereka atau kesyirikan mereka zahirun bayyinun, jelas dan nyata dan jelas. Kesyirikan dan kekufuran mereka nyata dan jelas. Ya, seperti tadi sudah jelaskan, orang yang tidak beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam, kekufuran mereka dan kesyirikan mereka jelas, maka harus dikafirkan. Barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka, fahuwa kafir, maka dia kafir. Lianna Allah Ta'ala kaffarahum fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengkafirkan mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka dalam Al-Qur'an melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengkafirkan mereka dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan mereka orang kafir, maka kita katakan mereka orang kafir. Kalau kita ditanya, kenapa antum kafirkan mereka, Ustaz? Ya, karena Allah kafirkan mereka. Allah kafirkan mereka, maka anak kafirkan mereka. Allah kafirkan mereka dalam Al-Quran, kemudian ya Allah juga kafirkan mereka dalam hadis-hadis Nabi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yuhkamu bi islamil mar'i hatta yukaffiral musyrikin. Maka keislaman seseorang atau seseorang tidak dihukumi beragama Islam hingga dia mengkafirkan orang-orang musyrik. Seseorang tidak dikatakan muslim beragama Islam sampai dia mengkafirkan orang-orang musyrik. Sampai dia mengkafirkan orang-orang musyrik. Apa pengertian Islam? Saya masih ingat? Pengertian Islam, al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Mana sahihnya? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, termasuk makna baro'ah, mengkafirkan ya orang-orang musyrik. Termasuk makna baro'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrik, adalah mengkafirkan orang-orang musyrik. Itulah Islam. Itulah Islam. Islam harus mengkafirkan orang-orang musyrik. Kalau tidak, maka seseorang belum dikatakan beragama Islam. Berarti ini perkara yang prinsip. Perkara yang prinsip. Orang muslim harus mengkafirkan orang-orang musyrik. Tidak boleh tidak. La yuhkamu bi islamil mar'i hatta yukaffir al-musyrikin. Seseorang tidak dihukumi beragama Islam hingga dia mengkafirkan orang-orang musyrik. Fa in sakka wa taraddada aw qala ma alayya minhum ba'da tabyini kufrihim lahu fahuwa kafirun misluhum. Jika dia ragu-ragu atau bimbang, atau dia mengatakan ma alayya minhum, saya tidak punya kewajiban mengkafirkan mereka, itu bukan urusan saya. Setelah jelas dan nyata kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Dia kafir seperti mereka. Jadi kita kafirkan mereka, dan kalau mereka mengkafirkan kita nggak ada masalah, ya atau tidak? Antum kalau dikafirkan sama orang kafir, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, itu ajaran mereka, ya atau tidak? Iya. Tidak ada masalah mereka mengatakan kita kafir, ya, tidak ada masalah, itu ajaran agama mereka. Nah, ketika kita mengatakan mereka kafir, seharusnya tidak ada masalah juga, karena ini ajaran kita.
Ini prinsip agama Islam. Seseorang enggak dikatakan muslim sampai dia mengkafirkan orang kafir. Amma man sahhaha madhhabahum wa nafaha an manhajihim fahadha ashaddu wa kufruhu a'zam, nas'alullaha al-afiyah. Adapun orang yang membenarkan ajaran mereka dan mendukung manhaj mereka, fahadha ashaddu, wah ini lebih parah. Ini lebih parah. Makanya tadi anak nanya, mana yang paling parah nih dari tiga macam ini? Yang paling parah yang ketiga. Fahadha ashad, ini lebih parah, wa kufruhu a'zam, dan kekafirannya lebih besar lagi. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon keselamatan kepada Allah. Masih banyak yang belum paham, ya. Masih banyak kaum muslimin yang belum paham masalah ini. Menurut mereka semua agama benar, semua agama benar, semua agama mengajarkan kebaikan, ya, melarang keburukan. Katanya cuma jalannya aja yang beda, tapi tujuannya sama. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada orang di zaman ini yang dia mengamalkan Injil yang benar, kita katakan Injil yang benar, Injil yang belum ada perubahan, atau dia mengamalkan Taurat yang belum ada perubahan, dia amalkan, ya, kitab-kitab tersebut, dia menyembah Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa atau Nabi Musa, dia orang muslim atau bukan? Bukan orang muslim. Dia bertauhid kepada Allah, dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Cuman cara dia menyembah Allah dengan syariat Nabi Isa atau Nabi Musa. Dia muslim atau bukan muslim? Bukan muslim. Bayangkan dia hanya menyembah Allah, dia bukan muslim. Dia harus menyembah Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dikatakan muslim. Kalau tidak, dia bukan muslim. Jadi wajib bagi orang yang sekarang ini, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi seluruh manusia, bahkan seluruh jin, untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembah Allah dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka mereka kafir. Maka mereka kafir. Walaupun dia mengajarkan kebaikan, dia melarang keburukan, tapi kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau menyembah Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Kita katakan dia kafir. Bahkan nanti ketika sebelum terjadi hari kiamat, termasuk tanda kiamat besar, nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa belum mati. Nabi Isa masih hidup, ya. Nabi Isa ada di langit. Nabi pernah ketemu Nabi Isa ketika peristiwa Mi'raj, ketika Nabi dinaikkan ke langit. Nanti Nabi Isa turun, ya, ke dunia, dan dialah yang akan membunuh Dajjal. Nabi Isa turun bukan dengan membawa syariatnya, tapi Nabi Isa turun, dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan syariatnya yang dulu, bukan. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini harus dipahami. Kalau ada orang yang menyembah Allah dengan syariat selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Kita katakan mereka orang kafir. Tidak boleh kita mengatakan oh semua agama benar. Bagaimana bisa benar? Oh, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menyembah Allah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bahkan Tuhan mereka tidak sama dengan Tuhan kita. Ya, antum jangan mengira oh, Tuhan kita kan sama, ya. Beda. Tuhan kita enggak punya anak, enggak punya istri. Apa yang mereka sembah itu bukan yang kita sembah. Tidak sama, ya, Tuhan mereka dengan Tuhan yang mereka sembah dengan
Tuhan yang kita sembah. Ya, sembahan yang hak hanya Allah, adapun yang lainnya ya bukan sesembahan yang hak, tapi sembahan yang batil, yang tidak layak untuk disembah. Taib wa hadzan naqidu qalla man yantabihu lahu. Pembatal ini jarang ada orang yang memperhatikannya. Jarang ya ada orang yang memperhatikannya. Faqad yaqa'u fihi al-mar'u wa huwa la yash'ur. Terkadang seseorang jatuh di dalamnya sementara dia tidak menyadarinya. Aula yukaffir man yaqa'u fihi, atau dia tidak mengkafirkan orang yang jatuh di dalamnya. Fayakunu mislahu idza qamat alaihi al-hujjah, sehingga dia sama sepertinya dia sama seperti orang yang dia tidak kafirkan idza qamat alaihi al-hujjah, apabila telah tegak atasnya hujjah. Jadi katakan mereka kafir ya, katakan mereka kafir. Kita tidak menggunakan istilah non muslim. Katakan mereka kafir, harus tegas ya dalam masalah akidah. Ini masalah prinsip. Ini masalah prinsip. Wala yu'dharu ahadun bil jahli bima yajibu alaihi ta'allumuhu idza kana qadiran ala dzalik, dan seseorang tidak diberi uzur jahal terkait apa yang wajib ia pelajari jika ia mampu untuk mempelajarinya. Ia mampu untuk mempelajarinya namun dia tidak mau mempelajarinya. Tidak ada uzur. Kebodohan itu ada dua. Ada kebodohan yang memang ya betul-betul bodoh, dia sudah berusaha mencari tahu tapi dia tidak tahu, dia tidak dapat. Ada kebodohan yang karena lalai dia tidak tahu karena dia lalai. Ya, dia tidak mau menuntut ilmu. Maka kebodohan seperti ini la yu'zar bihi, enggak diberi uzur, enggak ada uzur. Ya, tidak ada uzur. Walakin lamma a'rada katsirun minan nas an ta'allumi dinihim wal i'tina bil muhim min dzalika asad al-i'tina waqa'u fi ba'di hadhihi an-nawaqid wa hum la yash'urun. Akan tetapi tatkala kebanyakan orang ya berpaling dari mempelajari agama mereka dan enggan untuk memberikan perhatian terhadap perkara agama yang penting ini, waqa'u fi ba'di hadhihi nawaqid, mereka terjerumus dalam sebagian pembatal-pembatal Islam, wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak menyadarinya. Jadi harus disampaikan. Paling tidak antum pernah menyampaikan, harus mengatakan orang kafir ya, boleh mengatakan mereka enggak kafir, nanti itu jadi hujah bagi antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jadi hujah bagi antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum telah menyampaikan sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kita harus perhatian dengan masalah akidah ya. Ini harus perhatian. Harus perhatian. Ini lagi banyak upaya-upaya dari orang-orang kafir untuk untuk memurtadkan kaum muslimin. Ya, apalagi ada gempa, musibah gempa ya, itu mereka sangat gencar untuk memurtadkan kaum muslimin. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita perkuat akidah mereka. Anu nanya sama antum, kalau antum dikasih duit 1 miliar ya, dengan imbalan antum harus murtad, apa antum mau lakukan? 1M dapat 1 miliar, antum keluar dari agama Islam, mau enggak? 2M 1T, yakin? Kenapa bisa demikian? Karena akidah antum sudah kuat. Dikasih apapun antum enggak bakalan keluar dari agama ini. Tapi orang-orang yang akidahnya tidak kuat, akidahnya lemah,
Itu mereka dikasih beras ya, dikasih Indomie, dikasih minyak goreng, itu mereka keluar dari agama mereka. Karena tadi akidahnya nggak kuat. Berarti yang kita harus lakukan ya perkuat akidah kaum muslimin. Harus perkuat akidah mereka. Kita nggak bisa mereka pakai duit, kita juga pakai duit, ya. Yang kita lakukan perkuat akidah mereka. Perkuat akidah mereka. Kalau akidahnya sudah kuat, mereka mau dikasih apapun mereka tidak bakalan meninggalkan agama ini. Harus perhatian terhadap masalah akidah. Taib. Kata penulis, wa yahsabuna annahu yakfihim, dan mereka mengira cukup bagi mereka atasammi bi ismil Islam, menamakan diri dengan nama Islam tanpa mengetahui hakikat Islam dan tanpa mengamalkannya secara zahir dan batin. Ini juga anggapan kebanyakan kaum muslimin ya. Menurut mereka yang penting sudah beragama Islam, udah nggak usah belajar Islam, nggak usah mengamalkan Islam. Intinya KTP apa? Islam, mudah, selesai, selamat ya, insyaallah selamat, masuk surga langsung tanpa azab, tanpa hisab ya. Enggak seperti itu ya. Orang yang baru masuk Islam, dia harus pelajari tentang agama Islam. Kita melihat dalam hadis Ali atau hadis Ali bin Abi Thalib ya. Hendaknya Mu'ad bin Jabal, hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka apa? Syahadah la ilaha illallah, tauhid. Kalau mereka sudah bertauhid, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya mereka punya kewajiban salat 5 waktu. Kemudian sampaikanlah kepada mereka punya kewajiban membayar zakat. Jadi gitu, setelah masuk Islam, dia harus pelajari ajaran Islam. Dia harus pelajari ajaran Islam, kemudian dia mengamalkannya. Ya, kita aja yang lahir sebagai muslim, kita terus apa? Terus belajar, ya atau tidak? Terus belajar, terus mengaji. Ya, datangi kajian. Bagaimana dengan orang yang baru masuk Islam? Dia harus belajar ya, belajar Islam. Wa yadkhulu fi qawlihi aw sahhaha madhhabahum kullu man istahsana syai'an yunafi dinal Islam min yahudiyah aw nasraniyah aw isyrakiyah aw ilmaniyah aw ghairiha min firaqil kufri wad dhalal. Termasuk dalam perkataan penulis atau dia membenarkan ajaran mereka, setiap orang yang menilai baik sesuatu yang bertentangan dengan Islam, baik sesuatu itu dari agama Yahudi, Nasrani, istirakiyah ya, sosialisme, atau ilmaniyah atau sekulerisme, atau ghairiha atau yang lainnya, min firaqil kufri wad dhalal, dari kelompok-kelompok kufur dan sesat. Ya kan, agama mereka juga bagus, ajaran mereka juga bagus ya. Apa yang mereka sampaikan juga bagus. Ini masuk dalam perkataan penulis au sahhaha madhhabahum, atau dia membenarkan mazhab mereka. Wal ayat wal ahadis adallah ala ma taqaddama katsiratun wadihatun liman kana indahu adna ilmin wa basiratin wallahul musta'an. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan ya, ma taqaddama, apa yang telah lalu, apa yang telah kita bahas, banyak sekali bagi orang yang mempunyai sedikit ilmu dan pengetahuan. Wallahul musta'an. Selesai ya pembatal Islam yang ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, kafara, maka dia kafir. Udah azan atau belum? Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak keras mas. Ya. Sama. Iya, udah azan ya kayaknya. Azan dulu mungkin ya, baru kita jawab pertanyaannya.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait perkataan bid'ah ya. Jadi memang ada sebagian ustadz ya atau sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ketika kita berdakwah di suatu tempat ya, dan orang-orang itu akan menolak dakwah kita kalau kita pakai istilah bid'ah ya, maka ketika itu kita tidak menggunakan istilah bid'ah, tapi kita menggunakan istilah lain ya. Mungkin tidak ada tuntunannya ya, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Itu tujuannya supaya dakwah kita diterima. Jadi kita ya paling hanya menunda, tidak menggunakan istilah itu. Tapi ketika masyarakat sudah paham ya, sudah percaya dengan kita, maka kita sampaikan itu bid'ah ya. Jadi itu hanya penundaan ya, itu hanya penundaan yang nanti suatu saat kita akan katakan itu bid'ah ya. Kata bid'ah ini kata yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, setiap kali beliau berkhutbah, setiap kali beliau membuka kajiannya dan seterusnya. Hanya menunda sesaat supaya orang-orang menerima dakwah kita. Itu tidak ada masalah ya, yang seperti itu tidak ada masalah. Kemudian tentang seorang muslim yang mungkin kita dakwai dia ya, apa yang kamu lakukan itu bid'ah ya, atau tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan tidak usah urus ibadah saya ya, udah urus diri masing-masing ya. Kita katakan kepadanya, kita ini punya kewajiban ya, sebagai seorang muslim kita punya kewajiban yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, kita sampaikan kebaikan, kemudian kita melarang kemungkaran. Kalau kita lihat ada kemungkaran ya, bid'ah itu kemungkaran ya. Bid'ah itu kemungkaran yang harus kita ingkari. Kalau kita bisa ingkari dengan tangan ya, kita ingkari dengan tangan kalau kita punya kemampuan, kita punya kekuasaan. Tapi kalau tidak ya kita ingkari dengan lisan. Nah, cara mengingkari dengan lisan ya ini ya, seperti yang Anda sampaikan ya, apa yang antum lakukan ya, itu tidak ada tuntunannya. Ini bagian dari ingkarul mungkar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari dakwah. Nah, harus saya lakukan ya, saya tidak bisa diam-diam saja. Ya, seharusnya dia harus sampaikan argumennya, bukan dia malah ngomong seperti itu. Mungkin dia mengatakan tapi ulama ini membolehkan ya, ada dalam kitab ini. Nah, ketika itu ya berarti kita maklumi memang ada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama ini itu sunnah, menurut ulama yang lain itu bid'ah. Jadi betul-betul bertolak belakang. Ulama ini mengatakan itu sunnah, ulama ini mengatakan itu bid'ah, bertolak belakang. Ya, kalau seandainya ada ulama yang mengatakan membolehkannya ya, dengan dalil tentunya, ya sudah, berarti dalam hal ini ya kita berlapang dada ya. Menurut saya itu bid'ah, menurut dia itu sunnah, enggak ada masalah ya. Sebagaimana menurut dia itu boleh, menurut kita itu tidak boleh. Enggak ada masalah. Jadi perselisihan ulama itu kalau kita perhatikan ya, para jamaah, bertolak belakang. Ada yang bertolak belakang, satu ke timur, satu ke barat. Satu mengatakan haram, satu mengatakan halal. Ini haram dan halal kan bertolak belakang. Ya. Nah, kita beramal sesuai apa yang kita yakini, apa yang kita ikuti. Mereka pun beramal sesuai apa yang mereka yakini dan yang mereka ikuti. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana kedudukan orang yang tidak mengkafirkan orang kafir dan dia tetap sholat dan dia tidak merasa bahwa dia telah kafir? Apakah sholatnya tidak diterima karena tidak adanya pengetahuan mereka tentang hal itu ya? Jadi tadi yang kita jelaskan tuh hukum secara umum ya. Siapa yang melakukan ini maka akan begini, siapa yang melakukan itu maka akan begitu secara umum. Tapi kalau sudah masuk di per orang, Ustaz, ada tetangga saya Ustaz, dia membenarkan semua agama. Gimana Ustaz?
Ya antum dakwai tetangga antum. Antum sampaikan ke tetangga antum itu tidak boleh. Ya. Itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Jadi kalau sudah masuk per orang ini ya, ada kasus, ada orang yang melakukan seperti ini ya, tugas kita yang menyampaikan ke dia yang benar seperti ini. Ya, kita tidak mengkafirkannya dan kita tidak perlu sampai sholatnya bagaimana ya. Tugas kita sampaikan ke dia bahwasanya apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu tidak dibolehkan. Kita dakwai dia. Ya, karena untuk mengkafirkan secara ta'yin, mengkafirkan orang ini kafir padahal dia agamanya Islam, ya, tapi dia melakukan kekufuran, itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ada penghalang-penghalang yang memang harus hilang, itu penghalang-penghalang itu. Kalau sudah syaratnya terpenuhi, kemudian penghalang-penghalangnya sudah hilang, baru kita kafirkan dia. Namun ini berat, susah untuk memenuhi syarat-syaratnya, susah. Ya, kita harus betul-betul pastikan. Ya, untuk memastikan juga sudah nggak ada penghalang-penghalangnya juga susah. Ini berat. Makanya kata para ulama ya, kita serahkan kepada para ulama, para ahlinya. Kalau ada hukum, kalau ada negara Islam ya nanti dia dilaporkan ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan dia kafir atau tidak kafir. Ini bagi orang Islam Muslim yang melakukan kekufuran, kekafiran. Tapi kalau orang sudah agamanya beda agama, bukan agama Islam ya, langsung kita kafirkan secara ta'yin. Ya, secara ta'yin. Tidak boleh ragu-ragu terhadap kekafirannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Ya. Ya, antum dulu, Pak. Orang Rafidah, orang Syiah Rafidah itu macam-macam Pak ya. Jadi Syiah itu banyak macamnya ya. Bahkan kalau kita baca zaman dahulu ada Syiah. Syiah dalam artian orang-orang yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib dari Utsman bin Affan. Ya, mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dari Utsman bin Affan. Ya, Syiah yang seperti ini mereka masih mengutamakan Abu Bakar dan Umar. Mereka sepakat Abu Bakar dan Umar lebih utama. Namun ketika ditanya kepada mereka mana lebih utama, Utsman atau Ali, mereka mengatakan Ali yang lebih utama daripada Utsman. Nah, Syiah ini enggak ada masalah, bahkan mereka ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian Syiah yang berikutnya ini Syiah Rafidah, ini yang menolak Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar kafir. Ya, mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, dan mereka ini punya punya keyakinan yang menyimpang. Ya, diantaranya mereka meyakini Ali itu sebagai nabi, bahkan ada yang lebih ekstrim, Ali itu sebagai Tuhan. Mereka meyakini Ali sebagai Tuhan. Makanya Ali pernah menghukum mereka dengan membakar mereka. Ali bakar mereka, Pak. Ya, jadi Syiah itu ya macam-macam ya, ada macam-macamnya, dan tidak semua Syiah dikafirkan oleh para ulama. Yang dikafirkan oleh para ulama hanya kelompok-kelompok Syiah Rafidah yang punya keyakinan yang menyimpang, punya aliran yang menyimpang. Nah, sementara ya pemerintah Saudi kan kalau sudah tercetak di paspor ya itu muslim ya sudah masuk, atau orang kafir pun kalau paspornya muslim masuk dia, Pak. Ya, jadi yang dilihat ya ini muslim, ini bukan muslim. Dia tidak melihat oh ini dari kelompok ini, dari kelompok itu dan seterusnya. Hatta pengikut Mirza Ghulam Ahmad kalau di paspornya tertulis muslim,
maka akan diizinkan masuk, ya, diizinkan masuk, tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Itu bukan jadi patokan, Pak, ya. Untuk mengatakan ini kafir atau tidak kafir bukan. Yang jadi patokan bukan oh ini boleh masuk, tidak boleh masuk, ya. Bahkan orang-orang kafir pun kalau dia memalsukan datanya, dia bisa masuk, Pak. Dia bisa masuk ke tanah haram. Ke tanah haram. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada lagi, naam. Ya kalau yang dia sampaikan betul-betul program pemerintah, ya, tidak ada ajakan, ya, terhadap kekafiran, ya, kemusyrikan, tidak mengapa, ya. Apa hukum orang kafir atau orang musyrik masuk masjid? Apa hukumnya? Boleh, ya, boleh. Ya, dalilnya Nabi pernah ikat salah seorang musyrik di tiang Masjid Nabawi. Diikat, ya, orang musyrik di salah satu tiang Masjid Nabawi, ya. Jadi orang kafir boleh masuk masjid. Kalau yang dia sampaikan itu betul-betul program pemerintah, nggak ada kaitannya dengan agama, ajakan kepada agama selain Islam, maka tidak mengapa, ya, kita bolehkan. Tapi kalau ada ajakan pada kekafiran, ya, kemusyrikan, ya, maka kita larang, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh di sini. Nggak pakai jilbab, ya, walaupun tidak pakai jilbab, ya, walaupun mereka tidak pakai jilbab, ya, kita persilahkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Suruh dia pakai jilbab dulu mungkin. Nah, Protestan gitu ya. Nah, gue mengatakan kepada mereka, Pak, dengan itu kan ibaratnya sudah punya tiket, sudah akan keluar, makanya sekarang itu sudah nggak laku lagi. Gimana, boleh atau enggak? Ya nggak apa-apa, ya, itu hanya alasan-alasan logis, ya, logika yang tujuan kita supaya mereka terima, ya, apa yang kita sampaikan. Jadi sudah nggak berlaku lagi, ya, tiketnya sudah kadaluarsa, harus pakai tiket yang baru, ya. Bagaimana cara mendapatkannya, ya, atau syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ya. Konsekuensinya, ya, harus menyembah Allah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Enggak apa-apa, ya. Dan Anda bisa lihat yang seperti ini itu sering disampaikan oleh siapa? Dr. Zakir Naik, ya. Itu dia pakai alasan-alasan yang logis, seseorang untuk masuk agama Islam, ya. Seperti kenapa, salah satu contohnya, ya, yang anak ingat, kenapa orang kafir yang baik kok bisa masuk neraka, padahal dia baik loh, dia baik sama orang, dia sering bantu, dia sering nyumbang, dia tidak pernah nyakitin orang. Kenapa dia masuk neraka? Kenapa dia masuk neraka? Nah, itu tadi, ya. Dia kasih, ini yang nanya mahasiswa, dia kasih jawaban sesuai ini mahasiswa. Kamu kuliah di mana? Kuliah di universitas ini. Kalau seandainya ada orang, ya, yang ikut belajar di kampus antum, terus dia ikut ujian, ya, orang luar ikut ujian dan nilainya bagus, kira-kira dia bisa diakui nggak sebagai mahasiswa? Dia bisa dapat syahadah nggak? Bisa dapat ijazah nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena dia tidak terdaftar, ya, di kampus tersebut, walaupun nilainya bagus, ya, nilainya 100 misalnya, dia nggak bakalan diakui sebagai mahasiswa di situ. Dia nggak bakalan dapat ijazah karena dia tidak terdaftar sebagai apa? Sebagai mahasiswa di situ. Nah, jadi masuk, logikanya masuk, nah, diterima. Jadi memang kalau kita kuat logika kita, ya nggak apa-apa untuk pakai alasan-alasan yang logis.
Ya seperti tadi ya. Tiketnya sudah kadaluarsa. Ada lagi? Ya. Bismillah. Saya akan bertanya dengan perkataan mu'alif yang mengatakan Al-Soha Al-Habahum, kemudian dijelaskan Kullu manistasana syai'an binabi dinal Islam. Yang menjadi pertanyaan di sini kan secara umum banyak sekali sekarang ajaran-ajaran dari orang-orang kafir yang masuk ke dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, batasan ajaran di sini itu yang bagaimana? Apakah semua ajaran yang dari kecil sampai yang besar, yang sampai tingkatnya memang kufur yang besar? Itu ada batasan itu yunafi dinal Islam. Ya, jadi ajaran mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau ada ajaran Yahudi, Nasrani, atau sosialisme, atau sekularisme, atau yang lainnya yang bertentangan dengan ajaran Islam, lalu dianggap baik olehnya, maka dia bisa kafir. Ya, dia bisa kafir. Jadi batasannya tadi yunafi, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Yang bertentangan dengan ajaran Islam ya banyak ya. Ada yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ya, dan ada yang bisa menyebabkan pelakunya jatuh dalam kufur asghar. Macam-macam. Nanti ini akan dibahas dalam pembahasan al-wala wal bara. Di sana akan dirinci mana bentuk-bentuk loyalitas yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, kafir, dan mana bentuk-bentuk loyalitas yang bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam kufur kecil, dan juga di sana ada bentuk-bentuk loyalitas yang bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam perkara yang haram, tidak sampai kafir. Jadi bentuk-bentuk loyalitas itu banyak macamnya. Ada yang bisa mengkafirkan, ya, jatuh dalam syirik besar, ada yang bisa mengkafirkan jatuh dalam syirik kecil, dan ada yang hanya haram saja, ya, diharamkan, bisa menyebabkan orangnya berdosa. Nanti dibahas dalam al-wala wal bara. Al-wala dan al-bara. Nah, cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.